Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh tiada Tuhan selain Allah yang menguasai seluruh alam ini. Rahmat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang tidak akan ada nabi sesudahnya, dan semoga kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru serta seluruh staf karyawan serta teman-teman seperjuangan SMP Muhammadiyah 1 Berbah, perkenalkanlah nama saya Namira dan teman saya Itu kami perwakilan dari kelas 7B. Izinkanlah pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kultum yang berjudul Pentingnya Ilmu Pendidikan. Berbicara mengenai ajaran Islam, mengenai pendidikan, marilah kita memperhatikan firman Allah yang dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu lazina amanu minkum walazina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu sebanyak beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, yang tentunya bukan hanya iman dalam hati tapi juga iman dalam perbuatan. Sebab dalam Al-Quran, iman dan amal soleh adalah ayat muqaronah atau dua ayat yang bersamaan. Artinya seakan-akan iman tanpa amal soleh tidak sah. Begitu juga sebaliknya, dalam arti ada orang yang berbuat baik tapi ia bukan orang mukmin, maka nanti perbuatan baiknya itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bagaikan debu yang ditebarkan ke dalam tanah. Yang kedua, mengangkat derajat orang yang berilmu. Misalnya saja hingga saat ini kita masih mengenang Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan ilmuwan Islam lainnya. dari 2/9 tadi dapat kita ambil suatu hikmah atau pelajaran bahwa betapa pentingnya Islam menuntut kita dalam menuntut ilmu. Bapak, Ibu guru, serta teman-teman yang saya sayangi, manusia tidak pernah lepas dari kewajiban menuntut ilmu pengetahuan. Sejak manusia lahir sampai akhirnya masuk ke liang lahat, sehingga pentingnya menuntut ilmu dibuktikan oleh perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubul ilmi minal mahdi illa lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Dan karena pentingnya ilmu dalam Islam, maka ada pepatah Islam yang mengatakan, "Ukhlubil ilma walau bisyina." Tuntutlah ilmu walau harus ke negeri Cina. Saat ini sudah sangat jarang orang yang ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam mengajar suatu ilmu pengetahuan. Tidakkah kita perintah atas hal tersebut? Seharusnya kita memberikan penghargaan dan mencontohi tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara dan sebagian tokoh pendidik lainnya yang telah senantiasa menyebarluaskan dan berbagi ilmu kepada orang-orang di sekitarnya, yang dimana usaha tersebut bermanfaat bagi dirinya dan juga orang-orang yang di sekitarnya. Hal seperti itu sangat mulia di sisi Allah, sesuai dengan sabda Rasulullah yang memberikan pahala kepada orang-orang yang memberi petunjuk tentang kewajiban sesuai orang-orang yang melakukan kebajikan tersebut. Hadis tersebut artinya barang siapa yang memberikan petunjuk atas kebaikan, maka dia dapat pahala seperti orang-orang melakukan kebaikan itu. Hadis riwayat Muslim. Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang saya sayangi, sehubung dengan saat ini kita telah berada di tempat yang secara hakiki adalah tempat menuntut ilmu, marilah kita bersungguh-sungguh dalam menggali ilmu yang ada di dalamnya, agar kita dapat menjadi generasi penerus yang dapat membangun bangsa kita ke arah yang jauh lebih baik daripada saat ini. Setidaknya ilmu dapat membantu dalam menerangi setiap kehidupan, baik dunia ataupun
kehadapun akhirat kelak, sesuai sabda Rasulullah yang artinya barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka harus memiliki ilmu, barang siapa yang menghendaki kehidupan di akhirat maka ia harus memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya maka ia harus memiliki ilmu. Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang saya sayangi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan inayahnya kepada kita semua agar kita dapat melaksanakan amanah menuntut ilmu yang diberikannya kepada kita, sehingga kita dapat melanjutkan perjuangan menyiarkan ilmu pengetahuan kepada setiap orang. Dan mudah-mudahan kita adalah orang yang diberikan petunjuk. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah kultum yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita dianugerahi keberkahan dan kemanfaatan dari pembicaraan kita tentang istiqomah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.